Prabowo lantik 31 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Mudik Lebaran 2025, ambulans udara disiagakan di Tol Trans Jawa. Sidak THR di Snaker Transgi DKI Jakarta tidak temukan pelanggaran. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan Republik Indonesia untuk organisasi internasional. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin 24 Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat serta perwakilan RI untuk organisasi internasional. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin 24 Maret 2025. Upacara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan Presiden nomor 25 P dan 40P tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI. Setelahnya Prabowo memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan para duta besar yang dilantik. Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Dari total 31 duta besar yang dilantik, 25 orang berasal dari kalangan diplomat, sedangkan 6 lainnya berlatar belakang non-diplomat. Termasuk mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Guru Besar mantan Kasau, Purnawirawan TNI AD, dan politikus sekaligus anggota DPR RI. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuangkara, Berita Nasional TV. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan menegaskan bahwa kasus 2 insinyur Indonesia yang diduga mencuri data teknologi pesawat tempur KF-21 akan menjadi prioritas kerjanya. Hal ini disampaikannya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan menyatakan bahwa kasus 2 insinyur PT Dirgantara Indonesia yang diduga mencuri data teknologi pesawat tempur KF-21 menjadi prioritas kerjanya. Hal ini disampaikannya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Senin 24 Maret 2025. Menurut Cecep, para duta besar telah mendapat arahan terkait orientasi kerja sesuai asta-cita Presiden Prabowo. Ia juga meyakini bahwa setiap duta besar telah memetakan kerjasama berdasarkan kekuatan masing-masing negara. Yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri agar kita semua punya visi misi yang sama dalam menjalankan visi misi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dengan asta-cita. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuangkara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil 2 kader Partai Gerindra yang duduk di Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Prabowo Subianto memanggil 2 kader Partai Gerindra yang duduk di Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Mereka yang dipanggil ialah Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Saya dipanggil 2 kali, jadi jam 1 sama jam 3. Kalau jam 3 urusan pertanian, jam 1 saya belum tahu.
Ya mungkin nemenin makan siang kali ya. Kok makan siang? Hari ini puasa ya. Salah. Yes, oke. Nggak ada, aku nggak tahu agendanya apa. Jam 1 itu juga ada di rute Pertamina juga ya Mas? Nggak tahu juga. Ya saya dipanggilnya nama satu, ya kan, yang lainnya siapa nggak tahu saya. Udah yang lain. Kira-kira apa yang dibahas? Ya biasa, paling urusan jelang Lebaran, ya kan, harga-harga gimana, produksi gimana. Ya, terus kan tetap kan walaupun Lebaran kan nanam tetap nanam, panen tetap panen kan gitu. Paling ya libur 2-3 hari lah ya, kira-kira ya, pas Lebaran aja itu. Ya, nanti kita lihat apa yang mau disampaikan sama Pak Presiden. Ya. Tapi kalau Bapak laporin apa nanti ke Presiden dan disiapin? Oh, adalah ya, bidang saya juga tentunya yang mau saya laporkan. Tapi saya nggak ngerti petunjuk-petunjuk apa yang akan disampaikan oleh beliau. Perkembangan dengan situasi sekarang. Oke, ya. RUU TNI juga kemungkinan dibahas, Pak? Nanti kita lihat aja. Terima kasih ya. Ditemui terpisah, Aris hanya meminta agar awak media menanti apa yang Prabowo ingin sampaikan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV mengabarkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Ruslani, mengungkapkan indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menuju tren positif setelah pengumuman struktur Danantara. Rosan mengakui bahwa bursa saham memang sempat anjlok kinerjanya pada Senin pagi sebelum Danantara melakukan pengumuman secara resmi nama-nama pengurus Danantara. Namun menurut Rosan, tren IHSG telah kembali positif setelah nama-nama pengurus Danantara tersebut diumumkan. Selain itu, Rosan yakin bahwa pengumuman Danantara justru menjadi pendorong tren positif bagi IHSG hari ini. Kalau dilihat, memang tadi kan pagi turun. Sekarang pas pengumuman Danantara justru naik kok. Coba lihat deh ke indeksnya. Tadi saya disampaikan dan saya lihat ternyata yang tadi sempat turun 200 sampai 300 poin. Sekarang tinggal 80 dan kelihatannya trennya positif setelah pengumuman Danantara. Terima kasih. Saya jalan dulu ya. Diketahui sebelumnya indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah 1,51% ke posisi 6.163,49 hingga pukul 13:54 waktu Indonesia Barat, setelah sempat melemah hingga 4% lebih pada Senin pagi. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Ketua DPR RI Puan Maharani menampik anggapan adanya tarik-menarik soal pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Puan mengakui bahwa persoalan mengenai KUHAP adalah domain Komisi 3 DPR RI selaku mitra dari kementerian dan lembaga di bidang hukum. Hal tersebut Puan sampaikan saat menjelaskan terkait belum ditetapkannya alat kelengkapan Dewan yang ditugaskan untuk membahas RUU KUHAP. Namun Puan meminta untuk menunggu masa sidang berikutnya dimulai atau selesai masa reses untuk menetapkan AKD bertugas membahas RUU KUHAP. Diberitakan sebelumnya pimpinan DPR RI telah menerima surat Presiden atau Surpres soal rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menarik, baru diterima suratnya, jadi memang karena ini sudah tutup masa sidang dan kemudian baru diterima suratnya, karenanya kami baru membacakan. Memang domainnya itu domain Komisi 3, namun nanti baru akan diputuskan sesudah pembukaan masa sidang akan dibahas di mana. Dari Jakarta, Natasha Alkodewa, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ditpoludara Baharkam Polri mulai menyiagakan ambulans udara guna mengantisipasi keadaan darurat selama arus mudik Lebaran 2025. 2 unit ambulans udara telah disiapkan di KM 29 Tol Kali Kangkung untuk mendukung kelancaran operasi Ketupat 2025.
Dalam ambulans udara ini terdapat 9 personel termasuk 2 tenaga medis, 2 tim SAR, dan 5 awak helikopter. Ambulans ini mampu membawa 1 pasien beserta 1 paramedis dalam kondisi darurat. Jika terjadi kecelakaan atau situasi kritis, evakuasi dapat dilakukan menuju 8 rumah sakit di Jawa Tengah, 9 rumah sakit di Jabodetabek yang memiliki helipad, serta 9 RSUD di jalur Pantura. Untuk mendukung operasionalnya, ambulans udara ini dilengkapi dengan peralatan medis canggih seperti ventilator, tabung oksigen, monitor, dan defibrilator, syringe pump, infus pump, serta oksigen portable. Layanan ambulans udara ini tersedia hingga 8 April 2025. Jika diperlukan, pemudik dapat menghubungi Kaposko Gerbang Tol Kalikangkung Kompol Aspauri di nomor 081326862110 atau AKP Sandi Titah Nugraha di nomor 08222 Diduga akibat kontur tanah kurang baik, jalan alternatif di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat amblas. Pemudik yang melalui jalan tersebut dari Bekasi ke arah Karawang terganggu sehingga pengendara roda 2 maupun 4 berputar sejauh 4 km. Jalan alternatif Cikarang Bekasi Laut CBL di Mukti Wari Cibitung Kabupaten Bekasi sepanjang 50 meter amblas. Diduga kontur tanah yang kurang baik dan diperparah dengan banjir besar yang sempat merendam wilayah Kabupaten Bekasi pada beberapa waktu lalu. Kondisi jalan yang amblas selain membahayakan pengendara juga berdampak terganggunya aktivitas warga di 2 kecamatan, yaitu Tambun Utara dan Cibitung. Selain itu, warga yang ingin mudik dari wilayah Tarumajaya Bekasi menuju Karawang, Jawa Barat juga harus memutar hingga 4 km. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Bekasi agar jalan yang amblas segera diperbaiki. Selain membahayakan, jalan tersebut merupakan akses alternatif warga yang dikhawatirkan memakan korban jiwa. Gimana biar lebih baik lagi gitu dari pemerintahnya, biar nggak longsor terus. Ini sebenarnya nggak cuma sekali, udah berkali-kali terjadi. Sering longsor Bu ya? Ini penyebabnya apa sih Bu? Aliran kali atau gimana sih? Kayaknya dari tanahnya yang dekat kali ya. Jadi kayak tanah gambut ya, longsor gitu. Lama jadi longsor ya? Iya. Bapak ini jalur Bapak tiap hari melintas Pak? Lewatin tiap hari. Ini kan udah nggak bisa dilewatin, berarti Bapak muternya berapa jauh Pak? Ya, berapa? 4 kilo? Ratusan pilot dan awak kabin dari maskapai penerbang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dilakukan tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak guna meminimalisir kesalahan kru pesawat yang kurang fokus akibat penyalahgunaan narkotika. Satu persatu kru maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dilakukan pemeriksaan tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Sedikitnya ada 200 orang kru maskapai mulai dari pilot, pramugari, hingga staf diambil sampel urinnya untuk diuji kandungan zat narkoba dalam tubuh. Selain itu, ratusan kru pesawat ini juga diperiksa kesehatannya untuk menghindari potensi serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya. Pemeriksaan medis dan tes urin sendiri merupakan bagian dari rangkaian persiapan arus mudik Lebaran 2025. Selain itu, kegiatan ini juga sengaja dilakukan untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan kru pesawat. Kami siapkan kurang lebih ada 200 alat tes kit yang untuk dilakukan tes urin. Kami berharap hari ini 200 alat tes kit yang kami gunakan. Tes urin ini dikhususkan lebih kepada para pilot, pramugara dan pramugari untuk bisa nyaman dalam memberangkatkan seluruh penumpang yang akan menuju kepada tujuannya. Sementara itu, jumlah calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sendiri mulai terlihat peningkatannya. Pihak Angkasa Pura II sendiri mencatat ada 1.041 pergerakan pesawat per tanggal 25 Maret ini, baik yang pergi maupun yang datang dengan jumlah penumpang mencapai 146.000 orang. Diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat seiring banyaknya warga yang sudah mengambil cuti untuk kembali ke kampung halaman.
Beralih ke kabar lain, pemirsa, keluarga dari Kapolsek Negara Batin AKP Anumeta Lusianto yang diduga ditembak oleh oknum TNI di Lampung bertemu dengan pengacara senior dalam 911 Hotman Paris di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa siang. Isak tangis kakak kandung dan anak korban tak terbendung saat mengeluarkan unek-uneknya. Keluarga dari Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto menemui pengacara senior sekaligus 911 Hotman Paris di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa siang. Kedatangannya untuk meminta bantuan atas kasusnya yang dialaminya, di mana kasusnya dinilai lambat. Kakak kandung korban dan anak dari Kapolsek Negara Batin yang menjadi korban penembakan oknum TNI saat melakukan penggerebekan sabung ayam tidak kuat menahan tangis serta emosi saat menjelaskan apa yang tengah terjadi. Menurut pihak keluarga, proses penyelidikan berjalan lambat. Polis sudah memberikan jalan kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Anumerta Lusianto SH. Sementara itu, Hotman Paris mengatakan dirinya tidak akan mengurusi persoalan terkait uang setoran dari pihak Badar Sabung Ayam. Dirinya di sini hanya membantu agar adanya penetapan tersangka. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan, kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya. Sebelumnya, yang seharusnya hadir bertemu dengan Hotman Paris merupakan istri para korban, akan tetapi berhalangan hadir. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melakukan sidak ke sejumlah perusahaan untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya sesuai ketentuan. Dari hasil pengawasan, 3 perusahaan yang disidak terbukti telah membayarkan THR kepada karyawan sesuai aturan. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak terkait pembayaran tunjangan hari raya pada Selasa 25 Maret 2025. Sidak digelar di 3 wilayah yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Dengan menyasar perusahaan seperti PT Kawan Lama, PT Indofood, CBP, Sukses Makmur Divisi Noodle, and PT Royal Oriental. Kepala Disnaker Transgi DKI Jakarta Hari Nugroho turun langsung bersama tim pengawas THR untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap aturan pembayaran THR. Tim menemui langsung pihak manajemen dan karyawan untuk memastikan hak karyawan telah dibayarkan sesuai ketentuan. Hasil sidak menunjukkan tidak ada pelanggaran dalam pembayaran THR. 3 perusahaan tersebut telah membayarkan THR sejak 17 Maret 2025 atau H-14 Idul Fitri, serta memberikan insentif tambahan bagi karyawan. Disnaker Trans menegaskan bahwa pembayaran THR harus dilakukan maksimal 7 hari sebelum Lebaran sesuai aturan Kemnaker. Sidak akan kembali dilakukan pada Rabu 26 Maret 2025 dengan teknik random di perusahaan-perusahaan lain di Jakarta. Selanjutnya, sidak dijadwalkan berlangsung di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Ada di Jakarta Barat, yaitu di PT Kawan Lama. Di sana kita cek, kita temui bahwasanya mereka sudah membayarkan THR sesuai dengan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2025 bahwasanya harus dibayarkan 14 hari sebelum hari raya. Maksimal 7 hari. Ternyata mereka sudah bayarkan pada saat di 14 hari. Dan mereka juga selain itu juga ada istilahnya itu tambahan istilahnya insentif yang lain. Yang kedua. Dari Jakarta, Tiara Ajeng Galuh, Berita Nasional TV.
Ya, sebanyak 121 perusahaan di DKI Jakarta dilaporkan belum membayarkan tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2025 kepada karyawannya. Disnaker Transgi DKI Jakarta saat ini masih melakukan pemeriksaan dan menyiapkan tindakan bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mencatat sebanyak 121 perusahaan belum membayarkan tunjangan Hari Raya THR Lebaran 2025 kepada karyawannya. Data tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke posko pengaduan THR Disnaker Transgi DKI Jakarta. Saat ini pihak Disnaker Transgi sedang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dilaporkan. Untuk menampung pengaduan posko THR telah dibuka di kantor Disnaker Transgi DKI Jakarta dan di setiap suku dinas ketenaga kerjaan di 5 wilayah administratif. Semua laporan yang masuk juga terintegrasi dengan layanan posko THR kemnaker.go.id. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah perusahaan yang dilaporkan tidak membayar THR terus menurun. Dari 776 laporan pada 2023 menjadi 292 laporan pada 2024. Dan hingga 2025 ini baru 121 laporan. Disnaker Transgi mengungkapkan ada 4 kriteria penyelesaian kasus THR, mulai dari pencabutan laporan oleh pegawai, pembayaran sebagian berdasarkan kesepakatan, pembayaran penuh setelah pemeriksaan, hingga perusahaan yang pailit dan tidak mampu membayar THR. Selama 2 tahun terakhir, seluruh kasus yang masuk dapat diselesaikan tanpa adanya pencabutan izin usaha. Namun Disnaker Transgi menegaskan bahwa perusahaan yang tidak membayar THR sesuai tenggat waktu tetap berisiko mendapat sanksi, termasuk pencabutan izin usaha. Meski demikian, belum ada perusahaan di Jakarta yang mengalami pencabutan izin usaha karena kasus THR dalam 2 tahun terakhir. Waktu 2023 itu pos pengaduan itu ada sekitar hampir 776 pengaduan. Kemudian turun di tahun 2024 itu sekitar hampir 292. Nah sekarang pos pengaduan kita itu baru masuk sekitar 121 pengaduan. Artinya apa? Dari tahun ke tahun mereka sudah paham benar bahwasanya namanya THR itu harus dibayarkan. Ya memang kalau kita bicara kasus dari tahun sebelumnya, ya alhamdulillah semua kasus bisa diselesaikan di akhir tahun. Dari Jakarta, Tiara Janggalu, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.